Shalom, Horas Marihamwa Kamang. Sudah lama kita tidak berjumpa secara langsung dan kini kita bertemu bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA Seksi A HKBP Manyar. Dan inilah PA yang terakhir bagi kita di tahun 2020 ini. Saya berdoa, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Marilah kita mulai ibadah ini. Marede 510 sia ayat sada. Ode bata tunglongang dorohaku molohu bereng natino pami saluhut bitang hilap dohot ronggur maka tindak kon hasangapon min marende Tuhan memuji ho ode bata sangap doho merende Tuhan memuji ho ode bata sangap doho. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas pemeliharaanmu pada hidup kami hingga kini. Kami mau disegarkan, dicerahkan oleh firman-Mu yang hidup itu, supaya ada bekal kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Hamunaka manami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini. Bahan untuk kita hari ini Jumat tanggal 6 November 2020 ditetapkan dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dihamunak kamanami dan juga saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang mengikuti PA ini, saya berikan judul dari PA kita ini, Yesus adalah jawaban bagi orang beriman. Yesus adalah jawaban bagi orang beriman. Jawaban atas persoalan-persoalan hidup. Jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dalam bacaan kita ada dua tokoh yang sangat kontras. Seorang bapak, yaitu kepala rumah ibadat, dan seorang lagi ibu,
yang mempunyai penyakit pendarahan sudah 12 tahun. Kalau kita perhatikan, kedua orang ini sama-sama mempunyai persoalan sendiri-sendiri yang sangat pelik. Si bapak yang baik ini, kepala rumah ibadat ini, anaknya perempuan baru meninggal. Tetapi kita lihat di dalam bacaan kita, si bapak ini mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Dia tidak hanya meratapi keadaan yang ada. Kita bisa bayangkan betapa berdukanya bapak ini. Dia kehilangan anak perempuannya, meninggal. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia tidak hanya meratapi keadaan, dia tidak hanya menangisi situasi, dia tidak hanya mengeluh, kecewa dan marah-marah, tetapi dia punya iman. Dia bangkit, dia bergegas, dia bergerak ke arah Tuhan Yesus. Iman yang bergerak, iman yang operasional. Tidak hanya iman yang diam dan menunggu. Beriman tetapi hanya diam, hanya menunggu, hanya mengeluh dan meratap, menangisi keadaan, itu hanya berhayal. Dan iman seperti itu tidak akan mengubah apapun. Kita lihat si bapak bergerak dan menjumpai Tuhan Yesus, bertemu Tuhan Yesus. Tanpa banyak kata-kata dia langsung menyembah dan memberitahu anaknya sudah mati, anaknya perempuan. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka dia akan hidup. Ada iman, ada kepercayaan bahwa Tuhan Yesus bisa menjawab apa yang ada dalam hatinya. Dan Tuhan Yesus pun tanpa banyak percakapan, tanya jawab, dia bergegas, dia bangkit, dia berjalan mengikuti kepala rumah ibadat. Di saat yang sama ada perempuan, seorang yang sudah punya penyakit 12 tahun pendarahan. Dia juga bisa kita bayangkan sudah kesana kemari untuk mencari penyembuhan. Barangkali sudah banyak materi yang dikeluarkan, tapi belum terjawab apa persoalan yang dihadapi. Maka dia pun tidak tinggal diam, tidak meratapi keadaannya, tapi dia bergegas, bergerak menuju ke arah Yesus. Kita bisa bayangkan begitu banyak kerumunan orang yang mengelilingi Yesus, tapi dia di dalam kesulitannya harus menerobos itu supaya dia menjamah jubah Yesus. Karena di dalam hatinya imannya berkata, kalau saja aku menjamah jubah itu, aku akan sembuh. Dia melewati segala kesulitan itu, dia bergerak, bahkan dia menghadapi tradisi. Karena tradisi waktu itu seorang perempuan tidak bebas bersentuhan dengan lelaki seperti Tuhan Yesus. Tapi dia tidak menghentikan, tidak menjadi alasan bagi dia untuk berhenti. Maka dia pun melakukan apa yang ada di dalam imannya, di dalam kepercayaannya, dia lakukan. Dan begitu dia menjamah jubah itu dari belakang, ada keraguan dalam hatinya. Imannya tidak sempurna. Dia ragu, dia goyah. Apakah orang banyak akan menegur dia? Apakah Tuhan Yesus akan marah? Banyak berkecamuk pertanyaan dalam hatinya. Tapi imannya mendorong dia untuk menjamah jubah itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus merasakan ada kuasa kekuatan keluar dari dirinya, ada energi yang mengalir dari dirinya. Lalu dia menoleh dan mengatakan, "Hai anakku, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkanmu." Tuhan Yesus tahu bahwa ibu ini goyah, hatinya tidak teguh, makanya dikatakan teguhkanlah hatimu. Imannya mungkin tidak sempurna, tapi iman yang tidak sempurna pun cukup
untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan. Maka si ibu memperoleh jawaban, memperoleh jalan keluar, memperoleh solusi di dalam penderitaan, kesulitan, dan penyakit yang dia alami. Dia sembuh. Hamuna Kamanami dan juga saudara-saudaraku, kemudian Tuhan Yesus pergi berjalan bergegas ke rumah kepala rumah ibadat itu. Dan di sana orang sudah banyak berduka, meratap, menangis, dan Tuhan Yesus melarang pergi karena anak ini tidak mati tapi tidur. Orang lain mentertawakan dia, dan Tuhan Yesus memegang tangan anak itu, dan anak itu pun bangkit, hidup kembali. Saudaraku, Bapak, Ibu, dan juga secara khusus Tuhamuna Amanami Seksi Ama HKBP Manyar, pembahasan ini memberi pesan kepada kita bahwa di dalam segala pergulatan hidup ini, kesulitan, penderitaan, tekanan, dan beban yang kita alami, jawabannya hanya ada dalam Tuhan Yesus. Jalan keluarnya hanya dalam Tuhan Yesus. Solusinya hanya di dalam Tuhan Yesus. Maka jangan hanya mengeluh, jangan hanya meratap, jangan hanya menangis, jangan hanya menunggu, jangan diam dan berputus asa karena keadaan, karena situasi, karena kondisi. Bangkit, bergegas, bergerak, meninggalkan segala kondisi yang ada. Bawa imanmu kepada Tuhan Yesus. Imanmu itu akan menyelamatkan engkau, akan memberi jawaban kepadamu. Iman, yaitu sesuatu yang kita harapkan akan terjadi, walaupun kita tidak tahu bagaimana itu terjadi. Itu iman. Suatu yang kita harapkan pasti terjadi, kita percaya itu akan terjadi, meskipun kita tidak memahami bagaimana itu terjadi, karena situasi tidak sesuai dengan harapan. Itulah iman. Situasi tidak harus sesuai dengan yang kita harapkan, tapi Tuhan Yesus mampu mengintervensi situasi, mampu mengintervensi keadaan, mampu mengubah apapun. Maka jangan tinggal diam dan berputus asa di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam persoalan hidupmu. Bangkit, bergegas, bergeraklah bersama imanmu, digerakkan oleh imanmu. Iman yang hanya diam, yang hanya menangisi keadaan, yang hanya berpasrah kepada situasi, tidak akan mengubah apa-apa. Tapi iman yang bergerak ke arah Tuhan Yesus adalah iman yang memberi jawaban, iman yang memberi jalan keluar, iman yang memberi solusi, iman yang mengubah keadaan. Yesus adalah jawaban bagi orang beriman. Hamuna Kamanami dan juga saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak kepala rumah ibadat ini adalah gambaran kita. Dia manusia biasa, mungkin imannya tidak sempurna. Ibu yang berpenyakitan ini adalah manusia biasa, gambaran kita. Mungkin imannya tidak sempurna, tapi dia bergerak, bergegas. Iman yang tidak sempurna itu pun cukup untuk memberi jawaban, memberi jalan keluar, dan memberi solusi bagi setiap kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit yang kita hadapi. Yesus adalah jawaban. Adakah persoalanmu di dalam hidupmu ini yang belum terpecahkan? Adakah pertanyaan-pertanyaan hidupmu yang belum terjawab? Adakah kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, pergumulan-pergumulan yang belum mempunyai jalan keluar? Ini saatnya datang bergegas kepada Yesus bersama imanmu, maka kamu akan mendapat jawaban dan jalan keluar. Bergegas ke arah Yesus. Yesus tidak jauh, dia punya waktu. Dia tidak terlalu sibuk untuk mengurusi kita. Dia selalu waktu ada, selalu tersedia waktu untuk kita, untukmu, menjawab engkau.
Dia selalu punya waktu. Dan jaraknya pun tidak jauh, hanya sejauh doa. Di mana engkau hidup, di mana engkau berada, bergegas, bangkit, menengadah, dan panggil namanya di dalam doamu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka dia ada dan memberi jawaban, merespon segala persoalan hidupmu, segala pergumulanmu. Itu pasti. Imanmu, engkau mempercayai itu pasti terjadi, walaupun engkau tidak tahu bagaimana itu terjadi. Karena Tuhan bisa mengintervensi, mengubah apapun. Dia, Tuhan Yesus, satu-satunya jawaban bagi orang beriman. Mari kita akhiri tahun ini dengan iman pengharapan yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang sedang kita takutkan, yang sedang kita resahkan, yang sedang kita gelisahkan, bawa, bergegas, bergerak ke arah Yesus, beritahu semuanya kepadanya di dalam doamu, sebab dia dekat hanya sejauh doa. Jangan lagi hanya tinggal mengeluh, hanya meratap, hanya menangisi keadaan. Itu adalah iman yang tidak mengubah apapun. Sekarang bergegas, bergerak, dan curahkan segalanya kepada Tuhan Yesus. Beritahu segalanya kepadanya. Dia adalah jawaban hidup. Dia adalah jalan keluar. Dia adalah solusi akan segala kesulitan, pergumulan, penderitaan, dan sakit penyakit yang kita alami. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima. Ajar dan kuatkan kami untuk selalu mengandalkan iman kami menghadapi segala pergumulan hidup. Ombak kehidupan ini terlalu besar, meliliti dan memenjarakan kami, sehingga kami tidak bisa keluar, sehingga kami tidak lagi memanggil-manggil Engkau. Kami sibuk dengan pikiran kami sendiri. Kami sibuk menyelamatkan keadaan kami sendiri. Tetapi kami terlalu lemah. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan Yesus, yang bisa mengintervensi keadaan dan situasi yang kami hadapi. Terima kasih atas firman-Mu. Kami menyerahkan seluruhnya, seksi ama di gereja-Mu, sertai, dan bila mana mereka ada yang sakit, tolong Tuhan, berkati obat untuk jalan penyembuhan baginya, bagi mereka yang berduka dan bergumul. Biar kiranya firman-Mu tetap menuntun mereka untuk melewati hari-hari sulit. Biarlah kami beserta dengan Tuhan melewati tahun ini ke tahun pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita serahkan persembahan kita. Mari dihita 450 ayat sada. Sada goarna umuli siana sagoari goarni Tuhata Yesus idona umuli goarni Tuhaki holani do endeki goarmi Yesus ki do pamalum rohaki. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.
Horas madihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.